Indonesia memiliki wilayah laut yang sangat luas dan sumber daya bahari yang melimpah. Namun, di tengah pertumbuhan penduduk dan ancaman perubahan iklim, ketahanan pangan nasional masih menjadi tantangan yang serius. Saat lahan pertanian semakin terbatas, kawasan pesisir dan laut sebenarnya menyimpan potensi besar sebagai sumber pangan melalui budidaya rumput laut, ikan, udang, dan komoditas bahari lainnya. Sayangnya, potensi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal. Melalui konsep ekonomi biru, diharapkan sumber daya laut dapat dikelola secara produktif sekaligus dapat berkelanjutan, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir dan memperkuat ketahanan pangan Indonesia. Lalu, bagaimana pengembangan potensi pertanian bahari berbasis ekonomi biru dapat menjadi solusi bagi masa depan pangan Indonesia? Mari kita bahas bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Liza Puspita Purnama dengan NIM B2C1 25022, mahasiswi program Pascasarjana Universitas Halu Oleo Kendari pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Magister Akuntansi. Yang saya hormati Ibu Dr. Eliati Agus Mokodompit SEMSI selaku dosen pengampu mata kuliah Wawasan Kemaritiman. Melalui mata kuliah Wawasan Kemaritiman memberikan saya kesempatan untuk membahas mengenai pengembangan potensi pertanian bahari berbasis ekonomi biru untuk mendukung ketahanan pangan di Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan wilayah lautnya yang luas. Potensi sumber daya kelautan yang melimpah menjadikan sektor pertanian bahari sebagai salah satu pilar penting dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Oleh karena itu, pengembangan pertanian bahari berbasis ekonomi biru menjadi strategi yang relevan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan sekaligus untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di pesisir. Mengapa pertanian bahari itu penting? Karena Indonesia sendiri memiliki lebih dari 17.000 pulau dengan garis pantai sekitar 108.000 km, yang dimana hal ini membuat sumber daya laut memiliki potensi besar untuk pangan dan ekonomi, di mana ancaman perubahan iklim dan pertumbuhan penduduk meningkatkan kebutuhan pangan di Indonesia. Ketahanan pangan menjadi tantangan global, termasuk bagi negara kita Indonesia, di mana pertumbuhan jumlah penduduk yang diperkirakan akan mencapai lebih dari 300 juta jiwa pada tahun 2045 nanti. Hal ini membutuhkan peningkatan produksi pangan yang berkelanjutan. Sementara itu, lahan pertanian darat semakin terbatas akibat adanya alih fungsi lahan dan degradasi lingkungan. Oleh karena itu, pemanfaatan sumber daya laut melalui pengembangan pertanian bahari menjadi strategi dalam menentukan kebutuhan pangan masa depan. Dalam hal ini, pertanian bahari bisa memenuhi kebutuhan pangan di masa depan nantinya. Pertanian bahari adalah kegiatan budidaya sumber daya hayati laut yang bertujuan menghasilkan pangan, bahan baku industri, serta produk bernilai ekonomi tinggi yang secara berkelanjutan. Pertanian bahari tidak hanya terbatas pada budidaya ikan, tetapi mencakup berbagai komoditas laut yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Salah satu komoditas unggulan Indonesia adalah rumput laut, yang dimana rumput laut ini yang menjadi bahan baku industri pangan, kosmetik, farmasi, dan energi terbarukan. Membahas mengenai ekonomi biru. Lalu, apa itu ekonomi biru? Ekonomi biru merupakan model pembangunan yang memanfaatkan sumber daya laut secara optimal, yang dimana pembangunan ini tetap menjaga keberlanjutan ekosistem laut yang ada. Ekonomi biru memiliki beberapa prinsip. Yang pertama adalah efisiensi sumber daya. Selain mementingkan efisiensi sumber daya, ekonomi biru juga memiliki prinsip minim limbah atau zero waste. Selain itu, prinsip dari ekonomi biru adalah ramah lingkungan. Selain ramah lingkungan, inklusif bagi masyarakat, dan yang utama adalah prinsip keberlanjutan. Konsep ekonomi biru diperkenalkan sebagai pendekatan pembangunan yang menyeimbangkan antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Dalam konteks pertanian bahari, ekonomi biru mendorong pemanfaatan sumber daya laut tanpa merusak ekosistemnya, sehingga
Manfaatnya dapat dirasakan oleh generasi saat ini maupun generasi mendatang. Pertanian bahari Indonesia memiliki 3 potensi utama. Yang pertama adalah rumput laut. Indonesia termasuk produsen rumput laut terbesar di dunia, yang dimana Indonesia menyumbang sebagian besar ekspor rumput laut secara global. Yang kedua adalah aquacultur laut, yang dimana dalamnya terdapat ikan kerapu, ikan kakap, ikan tuna, dan udang. Yang ketiga adalah moluska, yang dimana dalamnya adalah kerang hijau, tiram, dan abalon. Indonesia memiliki keunggulan komparatif dalam sektor kelautan. Produksi rumput laut nasional terus meningkat dan menjadi salah satu komoditas ekspor unggulan. Selain itu, aquacultur laut juga berkembang, yang dimana perkembangannya sangatlah pesat karena didukung oleh kondisi geografis yang sangat sesuai untuk kegiatan budidayanya. Pertanian bahari Indonesia tentu memiliki peran penting, mulai dari menyediakan sumber protein berkualitas tinggi. Selain itu juga menambahkan diversifikasi pangan nasional, dapat mengurangi ketergantungan pada sektor pertanian darat, meningkatkan ketersediaan pangan berkelanjutan, dan selain itu pertanian bahari juga memiliki peran untuk membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat pesisir. Pertanian bahari sendiri memiliki kontribusi yang signifikan terhadap ketahanan pangan nasional, di mana produk perikanan dan hasil budidaya laut merupakan sumber protein hewani yang sangat penting bagi masyarakat Indonesia. Selain itu, sektor ini juga mampu meningkatkan pendapatan masyarakat, terutamanya di masyarakat pesisir, dan mengurangi kesenjangan ekonomi antar wilayah. Salah satu contoh nyata pengembangan pertanian bahari adalah budidaya rumput laut di Sulawesi dan Nusa Tenggara. Komoditas ini menjadi sumber penghasilan utama masyarakat pesisir dan memberikan kontribusi besar terhadap ekspor hasil kelautan Indonesia. Pengembangan ini tentunya memiliki beberapa dampak positif. Salah satunya adalah peningkatan pendapatan nelayan. Selain itu, penyerapan tenaga kerja yang lumayan besar, serta peningkatan ekspor produk kelautan yang dimana hal ini mendukung industri pengolahan nasional. Apakah pengembangan pertanian bahari ini selalu berjalan sebagaimana mestinya? Tentu saja tidak, di mana terdapat berbagai tantangan pengembangan pertanian bahari, mulai dari tantangan internal maupun tantangan eksternal, di mana tantangan internalnya itu dapat berupa keterbatasan teknologi budidaya. Selain itu, kualitas SDM yang belum merata dan akses permodalan yang sangat terbatas di Indonesia. Selain tantangan internal, pertanian bahari ini juga dalam pengembangannya memiliki tantangan eksternal. Salah satunya yaitu perubahan iklim. Selain perubahan iklim, adanya pencemaran laut, persaingan pasar global, serta fluktuasi harga di komoditas. Meskipun memiliki potensi besar, pengembangan pertanian bahari masih menghadapi berbagai kendala. Oleh karena itu, diperlukan dukungan kebijakan pemerintah, investasi teknologi, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia agar sektor ini dapat berkembang secara optimal. Nah, dengan adanya kendala pengembangan baik secara internal maupun eksternal, maka diterapkanlah strategi pengembangan berbasis ekonomi biru, yang dimana penerapan ekonomi biru dapat dilakukan melalui integrasi antar teknologi, inovasi, dan pemberdayaan masyarakat. Serta hilirisasi produk laut juga merupakan hal yang sangat penting untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing komoditas, terutama komoditas Indonesia di pasar internasional. Terdapat beberapa strategi utama dalam pengembangan berbasis ekonomi biru. Yang pertama adalah modernisasi teknologi budidaya laut. Yang kedua ada penguatan riset dan inovasi. Yang ketiga ada pemberdayaan masyarakat pesisir. Selain itu ada pengembangan industri hilirisasi, penerapan konsep zero waste, dan digitalisasi pemasaran hasil budidaya. Pengembangan pertanian bahari ini sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045 yang dimana menargetkan Indonesia menjadi negara maju, berdaya saing, dan berkelanjutan.
Optimalisasi sumber daya laut melalui pendekatan ekonomi biru dapat menjadi salah satu motor penggerak pembangunan nasional. Pertanian bahari sendiri tentunya memiliki kontribusi terhadap pembangunan nasional dan ketahanan pangan, yaitu dalam hal mendukung swasembada pangan, meningkatkan ekspor lautan, mengurangi kemiskinan di daerah pesisir, mendorong adanya pertumbuhan ekonomi hijau, dan mendukung Sustainable Development Goals atau SDGs. Indonesia memiliki potensi pertanian bahari yang sangat besar. Ekonomi biru inilah yang menjadi pendekatan yang tepat untuk mengelola sumber daya laut secara berkelanjutan. Pertanian bahari berkontribusi terhadap ketahanan pangan, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat, utamanya masyarakat pesisir. Hal ini membutuhkan adanya pengembangan teknologi, inovasi, dan kebijakan yang mendukung akan menjadi kunci keberhasilan di sektor bahari ini. Mari membangun ketahanan pangan dari laut untuk Indonesia yang berkelanjutan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.